Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Banyak permasalahan yang belum sempat diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajahan Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia. Beberapa keadaan yang sedang terjadi di Indonesia antara lain adanya masa demokrasi parlementer Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia sudah sah menjadi kemerdekaannya baik secara de facto maupun de jure. Namun, jalannya pemerintahan masih terbilang belum stabil. Pancasila sebagai dasar negara dan sistem liberal atau demokrasi parlementer terdiri dari menteri yang duduk dalam kabinet, dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, bukan kepada presiden. Presiden dalam kedudukannya tidak bisa diganggu-gugat, namun bisa dijatuhkan parlemen. Sebaliknya, sewaktu-waktu parlemen juga bisa dibubarkan oleh presiden. Itulah masa demokrasi parlementer. Masa agresi Belanda dan Republik Negara Serikat. Pada tahun 1948, agresi Belanda masih berlangsung di negara Indonesia dan pemerintahan dipusatkan di Yogyakarta. Banyak juga pemimpin bangsa yang ditangkap. Hal tersebut membuat lahirnya perjanjian Roem-Royan dan Indonesia membentuk pemerintahan baru dalam bentuk Republik Negara Serikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi RIS 1949. Meski sudah membentuk pemerintahan baru, kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan masih sama. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau dikenal Undang-Undang Dasar 1950. Jangka waktu 5 tahun setelah ditetapkan NKRI dan UUDS 1950, bangsa Indonesia masih menghadapi situasi sulit, salah satunya dalam menuntaskan Undang-Undang Dasar 1950 yang di dalamnya tercantum Pancasila. Kemudian, terbentuk Badan Pembentukan Undang-Undang sebagai hasil pemilu pertama yang tertunda. Badan itu kemudian menjadi MPR. Beberapa sidang yang berlangsung tidak pernah menemukan titik terang, bahkan antar golongan terus-menerus berselisih paham dan berdebat tanpa adanya hasil yang jelas. Melihat hal tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan pembubaran Badan Pembentukan Undang-Undang Dasar, kemudian memutuskan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dengan Undang-Undang 1945 sistem pemerintahan menggunakan demokrasi terpimpin membentuk kabinet atas dasar efisiensi, efektif, serta mampu mengatasi dan menanggulangi permasalahan nasional. Meski begitu, pada periode waktu 1945 hingga 1965 masih terdapat penyimpangan dalam kondisi ketenagaraan. Salah satunya, banyak kelembagaan negara belum terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Hiruk pikuk kota yang kita nikmati hingga hari ini merupakan hasil dari proses panjang para pejuang tanah air dalam meraih kemerdekaan. Inilah sejarah pasca kemerdekaan kepemimpinan Presiden Soekarno. Bidang politik, kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan banyak sekali mengalami perubahan dan pembaharuan di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah yang mana sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang yang menduduki bangsa Indonesia setelah Belanda. Langkah pertama adalah dengan melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Agenda pertama menunjuk presiden dan wakil presiden serta mengesahkan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian, rapat terus berlanjut dengan agenda-agenda yang lebih luas, yaitu pembentukan alat-alat perlengkapan negara seperti Komite Nasional, Kabinet Pertama RI, pembagian wilayah RI atas 8 provinsi beserta gubernurnya, penetapan PNI sebagai salah satu partai politik di Indonesia, pembentukan BKR atau TKR, dan lain-lainnya. Tetapi banyaknya hambatan dan kurangnya pengalaman dalam perjalanan pembangunan yang akan dihadapi membuat jalannya pemerintah menjadi tersendat dan tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan rencana. Bidang sosial dan budaya. Pasca terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan-perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diproklamasikan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Namun, setelah proklamasi, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Di bidang pendidikan, perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang memiliki proses yang amat panjang. Belanda menduduki Indonesia dengan misi Gold, Glory, dan Gospelnya. Mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Para tokoh Muslim berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, majelis taklim, dan sebagainya. Dari lembaga inilah lahir tokoh-tokoh Muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan.